Selamat datang adik-adik jurusan Teknik Listrik angkatan 2020. Selamat datang di kelas Bapak Nyoman Yudi Kurniawan. Kali ini sudah sampai pada topik di kelas microcontroller 106 yang mengambil judul teknologi tepat guna pemanfaatan microcontroller di kelistrikan rumah. Kali ini saya akan banyak bercerita mengenai apa sih kegunaan microcontroller dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berhubungan dengan kelistrikan rumah, dan apa saja sih barang-barang yang sudah ada di pasaran yang bisa digunakan atau ditemui secara umum yang berprinsipkan microcontroller di rumah kalian. Baik, saya akan memulai dengan sebuah animasi dan sebuah gambar, dan judul dari slide ini adalah apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat benda ini. Pasti ya, benar, meteran listrik hampir ada atau dapat ditemukan di setiap rumah, baik yang prabayar atau token maupun yang pasca bayar atau berupa tagihan. Yang di sebelah kiri merupakan meteran listrik atau kWh meter prabayar, pasca bayar. Jadi tidak ada keypad ininya, ciri khasnya. Sedangkan yang prabayar atau token biasanya ada input dari angka untuk memasukkan kode token. Dan yang ada pada kedua jenis meter kWh ini adalah adanya LED indikator. Yang saya ingin berbagi ilmu kepada kalian adalah saya ingin mengajak kalian berpikir, apa sih fungsi dari LED yang berwarna merah, di mana bisa berkedip. Kalau kalian bisa sekarang jalan ke depan rumah, kalau ada meter yang versi baru ya, yang bukan versi magnetik ya, bukan versi puter. Nah, ini adalah versi yang sudah digital, walaupun masih menggunakan digit yang mekanik ya, tapi di dalamnya sudah sedikit modern. Nah, di situ ada LED berwarna hijau, kuning, merah. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah yang berwarna merah. Apakah artinya kedip-kedip dari LED warna merah ini? Di situ kadang tertulis penjelasannya, tapi ya itu bahasa teknis. Seperti yang digambar ini ada tulisannya 3200 IMP per kWh per kilowatt hour. Dan kadang yang kita temukan paling umum adalah tulisannya 1000 IMP per kWh. Apakah artinya? Pada sebuah diskusi di Twitter, admin dari @pln_123 memberikan penjelasan mengenai arti dari kedipan lampu merah di kWh meter. Jika terdapat tulisan 1000 IMP per kWh, artinya ketika ada 1000 kedip dari LED, maka itu artinya meter itu sudah melampaui 1 kWh, 1 kilowatt hour. Sehingga bila kedipannya kita lihat dalam 1 jam itu 10, bukan maksudnya 1 jam 10 ya, sudah 10 kali kedip, maka itu artinya sudah terpakai 0,01 kWh dari tokennya. Jika itu dalam berupa meteran pasca bayar, maka
Anda akan ditagihkan sebanyak 0,01 kWh. Begitulah kira-kira arti dari kedipan LED pada kWh meter di rumah kalian. Lalu sebagai gambaran, meter kWh ini adalah meter yang tidak bisa mengirimkan data ke server. Dia masih bersifat manual, di mana kalau meter yang pasca bayar, maka tiap bulannya akan ada petugas listrik, petugas pembaca meter dari PLN yang akan datang dan membaca meter yang tertera di digit kWh-nya. Sedangkan kalau token dia memang sedikit berbeda, karena di dalam kWh meter ini terdapat microcontroller yang memiliki kode tertentu yang unik yang dapat menambahkan kredit pemakaian berdasarkan kWh. Jadi kalau misalnya saya mempunyai ide untuk dapat mengetahui pemakaian listrik dalam satu waktu, misalnya dalam sehari, apa yang saya bisa lakukan terhadap kedip LED ini dengan informasi bahwa 1000 IMP per kWh atau 1000 kedip sama dengan 1 kWh. Yang bisa saya lakukan adalah menggunakan sensor yang akan membaca kedipan dari LED tadi. Sensor yang saya gunakan yang paling gampang adalah fotodiode. Fotodiode ini adalah dioda yang sensitif terhadap cahaya. Bentuknya mirip seperti LED, tapi fungsinya terbalikan dari LED. Kalau LED dia memancarkan cahaya, sedangkan fotodiode dia peka terhadap cahaya. Sehingga jika saya berikan rangkaian seperti di kanan, jika terdapat sinar pada fotodioda, maka akan terjadi perubahan tegangan pada output dari pembagi tegangan ini. Ini adalah contoh pemanfaatan fotodioda sebagai penentu logik 1 dan 0, atau 5 volt atau 0 volt. Logikanya ketika ada sinar yang muncul di fotodioda, maka fotodiodanya akan bersifat sebagai penghantar arus, sehingga junctionnya akan menjadi on. Dan di sini sebagai output, jika ini on, maka ini artinya 5 volt atau logic 1. Sedangkan ketika tidak ada lampu atau cahaya yang menerangi fotodioda, maka di sini akan tidak terhubung, sehingga pada sisi output di atas resistor ini menjadi 0 volt. Karena sudah bisa menunjukkan logika atau tegangan yang mewakili logik 1 dan 0, maka bisa masuk langsung ke I/O dari microcontroller. Saya pilihkan microcontroller yang sudah berbentuk minimum system, yaitu berupa Arduino. Kalau dilihat dari rangkaian ini, Arduino ini terhubung ke fotodioda pada pin analog. Biasanya ini bisa untuk mengakali jika cahayanya tidak tentu ya. Misalnya cahayanya kadang redup, kadang terang, atau sesuai dengan kondisi lapangan. Maka saya sebaiknya menggunakan analog input yang bisa levelnya dari angka 0 sampai 1023. Seperti di pembahasan minggu lalu, saya sudah mengajarkan tentang ADC ya. ADC, sehingga saya bisa menentukan ketika level cahaya dari fotodioda
level cahaya yang ditangkap oleh fotodioda seberapa, maka itulah dia logic satunya dan nolnya. Beda dengan yang di kanan. Yang di kanan saya sudah bisa menentukan bahwa cahayanya tuh cukup terang untuk meng-on-kan fotodiodanya. Jadi ketika on dia bakalan 5 volt, dan ketika off dia akan menjadi 0 volt atau logic 0 dan logic 1. Nanti microcontroller akan melakukan counting ya. Setiap kali ada pulse maka diubah menjadi counting dan meneruskannya ke output berupa data, output berupa LCD, dan karena Arduino Uno ini tidak memiliki komunikasi, maka kita bisa gunakan sarana telekomunikasi seperti modul GSM ya. Modul GSM yang umum dipakai adalah SIM 800 atau SIM 900. Jadi yang pernah saya bikin sekitar tahun 2006 adalah adanya report SMS ya per jam. Berapa kedip yang kedip dari LED kWh meter dalam tiap jam dan dikirimkan melalui SMS. Pada dunia yang microcontroller yang lebih modern, maka kita akan menggunakan jalur yang lebih simple dan lebih powerful, yaitu jalur Wi-Fi. Microcontroller yang berbasis Wi-Fi yang sangat populer adalah ESP8266 atau dalam bentuk minimum system Anda bisa menemukannya dalam bentuk WeMOS D1 atau WeMOS D1 mini, atau bisa juga dalam bentuk node MCU. Nah, dalam grafik gambar saya ini saya membuat sebuah diagram di mana sensor fotodiodanya saya pilihkan sensor fotodioda yang biasanya digunakan oleh anak-anak robotik yang bisa masuk ke Arduino atau microcontroller dengan adanya pengaturan level sinyal yang diterima. Jadi kita bisa menentukan ada trim pot di sana ya, trimmer potensio. Jadi kita bisa menentukan level yang sesuai dari level input cahayanya atau LED yang kita baca pada kWh meter. ESP8266 akan membaca atau mengumpulkan data berapa kali pulse, kemudian secara internet TCP/IP akan menuliskannya sebuah database di cloud. Nah, akhirnya database ini dapat diolah untuk menampilkan grafik pada website dan dilaporkan kepada user pengguna. Begitulah kira-kira dasar pemikiran dari IoT, dari meng-IoT-kan benda yang tidak ada hubungan internetnya bisa menjadi barang berbasis IoT. Ini adalah salah satu contoh yang saya pernah berikan ke anak magang beberapa tahun yang lalu di kantor saya, di mana saya menugaskan untuk membuat alat pelaporan penggunaan listrik di kantor saya, dan cukup gampang sebenarnya. Dan beberapa tahun kemudian menjadi skripsi dari salah satu mahasiswa, dan dia lulus dengan nilai skripsi A ya, cukup bagus ya. Karena memang yang dititik beratkan bukan di sisi microcontrollernya, tapi di sisi IoT-nya, di sisi cloud dan sisi interface, user interface untuk tampilan di websitenya yang sangat bagus waktu itu. Jadi ESP8266 merupakan berbasis Wi-Fi, sedangkan kalau kalian ingin yang berbasis SMS atau yang lain, dapat menggunakan SIM 800i misalnya. Ini ada banyak SIM 800, harganya kalau kita lihat di Tokopedia ya sekitar ginilah. Ini bisa untuk kirim SMS, bisa kirim TCP/IP atau data pun bisa.
Baik, itu sedikit gambaran meng-IoT-kan benda yang eh, masih jadul. Kemudian ini adalah cara yang sedikit tweak ya. Tweak artinya sangat eh, bergantung pada kreativitas ya, dan tak ada hubungan elektriknya sama sekali terhadap meter. Kalau berbicara kepada rekan-rekan di PLN, maka rekan PLN pasti akan sedikit merasa, wow ini seperti aneh gitu. Karena memang ada alat tertentu yang bisa membaca penggunaan daya pada rumah. Salah satunya adalah dengan membaca arus dari KWH yang kabel KWH yang masuk ke rumah ya. Ya bukan kabel KWH yang kabel listrik masuk ke dari PLN, yang itu tidak boleh diutak-atik. Yang kita bisa utak-atik adalah dari output menuju rumah, misalnya di setelah MCB ya. Ini adalah sensor yang paling umum digunakan di dunia microcontroller untuk mengukur arus AC maupun DC. Namanya ACS 712. Sayangnya sensor ini kadang menurut saya susah dikendalikan dan sangat sensitif, dan harus tepat dalam memilih range yang di outputkan. Misalnya untuk kelas-kelas mahasiswa, misalnya bebannya adalah misalnya lampu, motor listrik, sebaiknya menggunakan yang versi ACS 712 dengan maksimum currentnya 5 ampere. Kenapa? Karena kalau pakai 30 ampere, maka ketika dimasukkan lampu bohlam 5 watt, maka nggak akan ada efeknya sama sekali di output, karena outputnya adalah output analog ya. Seperti gambar di kanan, outputnya dimasukkan ke input analog atau ADC dari Arduino Uno. Saya nggak merekomendasi menggunakan ini karena ini kurang akurat, harus dilakukan kalibrasi terus-menerus, dan biasanya kalau untuk skripsi harus menggunakan kalibrasi dari alat ukur yang bagus, seperti hanya ampere meter ya. Sedangkan alat yang saya rekomendasikan adalah namanya PZEM 004T. Ini yang paling terjangkau, di mana PZEM ini sudah terstandar dan datanya sudah berupa data digital berupa Modbus ya. Kalau kita lihat di situ ada coil atau coil pengukuran current transformer kalau misalnya orang bilang, yang biasanya digunakan dalam tang ampere ya, tang ampere. Nah, di sini dalam bentuknya berupa current transformer yang akan membaca radiasi magnetik dari sebuah kabel tunggal. Dengan ini maka lebih akurat pembacaannya dan terstandar, sehingga dapat dibaca oleh microcontroller dengan metode komunikasi atau protokol berupa Modbus. Tapi Anda jangan khawatir, karena di internet sangat banyak yang membahas tentang PZEM 004, PZEM 04 Arduino misalnya seperti ini, dan bisa langsung menggunakan library yang sudah terbukti berhasil. Jadi seperti contoh yang saya belikan ini, dia memakai ESP8266 juga dengan model Node MCU, dan scriptnya hanya segini saja. Dia sudah bisa melakukan pengukuran arus, tegangan, kemudian beban atau W, dan juga watt hour ya, watt KWH-nya juga bisa. Begitu mudahnya ya, hanya dengan melakukan include ini. Untuk cara pembacaan lainnya ada di internet, bisa lihat untuk cara yang lebih mendetail atau membongkar dari data library dari PZEM 004T ini,
maka akan menemukan bahwa komunikasi yang digunakan adalah bersifat Modbus. Kalau nggak salah PZEM 004 Modbus. Nah, di sini ada Arduino. Nah, ada yang bisa ada yang membahas juga secara dasar ya dengan Modbus RTU. Tapi jika kalian merasa kesusahan, nah langsung aja pakai library yang sudah jadi dan hasilnya pun sama saja. Demikian sensor daya yang memang direkomendasikan dan sangat akurat, dan beberapa teman saya menggunakan ini untuk alat-alat kontrol daya di perusahaan atau di pabrik-pabrik. Kemudian di sebelah kanan ini ada Wemos D1 atau Node MCU yang nanti akan mengirimkan ke cloud. Dan bagaimanakah cara mengirimkan ke cloudnya? Nanti kita akan gabungkan dengan penjelasan berikut ini, di mana saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan microcontroller yang zaman now. Kalian akan menemukan sebuah lampu yang bisa dikontrol secara wireless melalui WiFi yang namanya Bardi. Bardi Smart Lamp ini merupakan lampu LED RGBW atau red, green, blue, dan white, dimana kita bisa mengontrol warna output dari lampu ini melalui smartphone, melalui aplikasi smartphone. Harganya pun sangat mengejutkan, sangat terjangkau kalau misalnya memang kita butuh mengontrol nyala lampu dengan lebih menarik. Misalnya kalau kalian ingin lampu tidur pas malam hari, kita gunakan lampu yang berwarna agak sedikit biru. Kalau belajar ya sedikit terang dan segala macam. Ini bisa kalian peroleh di marketplace dengan harga murah dan bisa digunakan dicoba-coba juga. Kalau smart switch yang saya temukan di internet dan beberapa teman juga sempat bertanya kepada saya tentang smart switch, maka saya sarankan untuk membeli yang namanya Sonoff. Sonoff ini merupakan saklar berbasis WiFi, di mana sama seperti smart lamp tadi juga menggunakan aplikasi, tetapi sederhana saja, dia hanya on dan off saja. Ini berbasis ESP8266 ya. Kalau dibongkar, di dalamnya ada chip ESP8266 dan menggunakan kalau nggak salah protokol yang dipakai adalah TASMOTA. Kalian bisa lihat di internet, bisa bikin sendiri untuk ESP dengan menggunakan modul ESP8266 TASMOTA. Nah, ini bisa Anda gunakan, ada contoh-contohnya. Kalau membeli alatnya yang di internet, di marketplace, ESP8266 relay, nah sudah ada sendiri di sini. Nah, harganya tuh cuma murah-murah saja, 50.000 atau berapa. Ini sudah ada ESP8266 dan bisa dimanfaatkan sebagai saklar ya, saklar. Sama saja ini dengan yang saya contohkan smart switch Sonoff ini. Anda bisa explore lebih jauh ya, karena memang ini bisa dimanfaatkan nantinya ketika kalian mengerjakan tugas akhir. Bukan tugas akhir saja, tugas apapun yang membutuhkan otomasi ya. Smart switch, setelah smart switch saya ingin menjelaskan tentang smart switch. Smart switch berbasis ESP8266 melalui blog saya. Jadi saya sangat singkat untuk hari ini, karena tugas yang saya ingin kalian lakukan adalah mempelajari dari blog saya, yaitu berupa cara menggunakan ESP8266.
Tidak perlu beli, tidak perlu Anda punya, tapi sebaiknya jika nanti suatu hari Anda akan mengambil skripsi bertemakan IoT, sebaiknya memulai dari sekarang mempelajari yang namanya ESP8266 dengan modul yang sangat simple yang namanya Wemos ya, Wemos D1 R2 atau Wemos D1 Mini. Sebaiknya Wemos D1 R2 saja, harganya tidak sampai 100.000. Ini adalah modul yang berbasis Arduino ya. Jadi Anda bisa membaca di sini. Di sini ada 6 buah seri ya. Jadi 6 buah seri. Kalau saya lihat di sini ada serinya. Nah, untuk tugas saya kuliah hari ini cukup mempelajari part 1, 2, 3 saja sehingga dapat mengendalikan lampu LED. Saya masih menggunakan lampu LED. Jika ingin menggunakan lampu beneran bisa memakai relay atau mencari di sini ya. Di punya saya ini juga ada kontrol lampu. Kontrol lampu. Ya, di sini kontrol lampu. Kalau nggak salah adanya saya menggunakan wow nggak ketemu ya. Saya menggunakan Raspberry kalau di sini. Raspberry Pi. Raspberry Pi untuk kontrol lampu. What? Kok nggak ada? Nah, Raspberry Pi kontrol lampu ada nggak ya? Saya carikan dulu. Nggak ketemu ya. Sebenarnya saya pernah bikin untuk kontrol lampu ya. Oke. Raspberry Pi saya carikan. Raspberry Pi lampu. Raspberry Pi lampu. Nah, ini ya mungkin ya. Maka ini bukan ternyata ini hanya tulisannya. Oke, saya skip dulu. Tapi paling penting adalah di sini nanti kita bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan atau mematikan LED ya. Ini ada 2 LED di sini. Nah, LED 1, LED 2. Nah, bisa juga dihubungkan ke relay nantinya di sini. Demikian tugas untuk kuliah kali ini, yaitu membaca, memahami, sehingga minggu depan saya lebih gampang menjelaskannya. Kalau memang ada waktu, kalian bisa copy paste ini ke dalam sketchnya Arduino. Ini ya sketchnya Arduino, atau ini sketchnya Arduino juga. Nah, sketchnya Arduino, dan kalian bisa mencoba untuk menghidupkan LED atau mematikan LED atau praktek-praktek lainnya. Demikian. Nanti kalian akan bisa mengontrol lampu seperti ini. Ini adalah pembukaan, Anda bisa baca ya. Minggu depan saya akan mengajarkan tentang protokol-protokol komunikasi yang umum. Di blog saya juga sudah ada protokolnya SMS, saya pernah bikin sudah lama. Bahkan saya gunakan ada yang namanya M-Block ya. M-Block itu mengirim SMS dengan kalau tidak salah saya buka lagi ya. M-Block ada nggak di sini ya? M-Block. Nah, M-Block ini. Jadi Anda juga bisa mempelajari caranya menggunakan Arduino dengan programming yang drag and drop aja gini. Nah, di sini saya ada juga program yang mengirim SMS di sini. Ini gampang sekali, tinggal drag drop aja sudah bisa memprogram Arduino ya. Kalau nggak salah saya punya 4 buah seri ya.
Nah, ini bisa mengirim SMS juga melalui Mblog ya. Saya bisa kirim SMS lewat Mblog. Itu bisa baca-baca sendiri di blog saya, sudah sangat jelas. Tapi SMS akan ditinggalkan ya. Sebaiknya Anda mempelajari yang setelah SMS, yaitu berupa TCP/IP, HTTP atau MQTT. Ini bahasannya akan saya berikan di minggu depan atau 2 minggu ke depan lagi. Demikian kelas kita hari ini, cukup singkat, berkenaan tentang teknologi tepat guna pemantauan microcontroller di kelistrikan rumah untuk mengontrol peralatan di rumah atau mengetahui penggunaan daya atau penggunaan listrik di rumah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih.